Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini menjadi nikmat ketika kita semuanya bersandar kepada Allah. Hidup ini terasa menjadi tenang, aman, nyaman ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, bukan kemudian mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mau ngarepin apa? Rugi gitu. Bayangkan dari macam-macam tempat ada yang datang ke sini. Ada yang dari Bintaro, maaf ya, saya lama di Korea. 안녕하세요. 사랑해요. ora iso. Nah, di Bintaro ada sektor 9, sektor macam-macam datang ke sini. Ada yang dari Kampung Rambutan. Ada yang dari Brotherland. Tanah Abang. Macam-macam. Ada yang dari Sunday Market, Monday Market. Pasar Minggu, Pasar Senen. Ya. Yeah. Takutnya sleting buka. Asik guys. Macam-macam, semuanya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang by motorcycle. Ada yang bikers, ada yang by car. Ada yang walking to the death. Ada yang berjalan, ada yang nebengers. Nebeng. Wah itu mah, nggak modal banget, ngebengsinin enggak. Neraktir enggak, udah disupirin tidur lagi. Nah itu luar biasa. Tebengers. Semua diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke MRKR ini. Masya Allah. Ada yang perjuangannya berat. Bu, aku mau kajian dulu ya. Padahal dari pagi udah nyuci, udah ngepel, udah ngejemur pakaian, udah semuanya dilakuin. Pas lagi tiduran, tunggu sambil mau berangkat kajian, duduk di sofa sambil main cacing. Cacing, Kang Boni main gak? Alhamdulillah. Saya gak mau melakukan hal yang sia-sia. Tapi penasaran kalau belum sampai 2 juta, masih main. Main cacing dulu, padahal udah ngelakuin semua dari jam 6 sampai nunggu buat zuhur berangkat jam 10. Pas jam 10 beres semuanya, ngepel segala macam, istirahat dulu sambil main cacing. Mama keluar, mama baru bangun jam 10, ngelihat kita lagi tiduran di sofa sambil main cacing. Punya anak kerjaannya tidur mulu. Kita kesel sambil megang handphone bilang ini, Pinyi ini, kirji ini tidir milili. Manyun. Perjuangannya. Terus bilang, aku mau kajian mah. Kajian, bantu mama dulu ngepel. Udah mah. Kamu pasti mesen Go Clean ya. Lah kok jadi promosi? Enggak mah, aku bener-bener ngelakuin. Dah di rumah aja. Mama tapi aku pengen kajian mah. Enggak, di rumah aja. Ma, Handi Boni, ma. Bismillah berangkat, debat dulu tadi. Ada yang gak boleh sama orang tuanya. Ada lagi yang gak boleh sama temennya. Bro main yuk. Astagfirullahaladzim, jangan banyak main hidup. Hidup ini serius brother. Antum udah gak asik sekarang bro. Ini Sunday bro. Main kita, futsal. Sorry ya, kajian. Masya Allah, sok suci amat bro. Daripada lu sok kotor. Udah kotor sok lagi. Ana mau kajian. Kenapa antum sekarang kajian? Hijrah. Oh antum ikutan komunitas hijrahan sekarang. Dengar ya bro, gak usah lagi nasehatin gue. Gue mau milih jalan hidup gue, yang penting happy. Tapi gue mau ngajak lu ke kajian, sorry. Gak usah lagi nasehatin gue dan lu gak usah ngurus hidup gue.
Oke, kalau kayak gitu, lu juga jangan ngurus hidup gue yang pengen ngurus hidup lu. Ayo kita kajian. Berangkat kajian. Ada lagi yang mau kajian? Telepon dulu. Ayang di mana? Aku kangen. Bisa nggak ketemuan? Ini kayaknya dia nggak ada tulang rahang gitu. Sorry. Aku mau nonton NKCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini. Sayang, tobat sayang. Kamu mau nonton nanti kita cerita tentang hari ini? Aku mau ngajak kamu muhasabah. Nanti kita dihisap tentang hari ini. Astagfirullah. Maka aku putuskan mulai hari ini kita putus. Tapi sayang, aku udah sayang banget sama kamu. Aku juga sayang banget sama aku, sama Allah. Apa yang kita lakukan ternyata salah dan bermasalah sayang. Tapi kita udah ngelakuin ini 7 tahun. Makanya dari itu, tobat sayang. Aku gak terima Aldo. Seakan namanya Aldo. Deo, namanya Dewi. Kan kalau cewek panggilnya Dewi, panggilnya Dedeo. Kalau Ica panggilannya Caca. Coba laki-laki, nama Rizky, rambut keriting, kambing panggilannya. Dah kita putus. Maka pertemuan dia hari ini kesini dalam keadaan hati yang sakit, hati yang luka. Maka dia penuh kemudian bertanya, bolehkah aku mencintai seorang wanita? Atau bolehkah aku mencintai seorang pria? Sampai kemudian di stopan di parkiran, Dewi keluar dari mobil, Aldo baru parkir motor. Terus ngeliat, Dewi sekarang kamu dihijab, Aldo kamu sekarang ngaji. Temu mantan, parkiran. Ya Allah, Masya Allah ya, mudah-mudahan isi koma ya Aldo ya. Insya Allah Dewi. Dah Dewi ya, kita ngaji dulu insya Allah. Ngaji, pulang Aldo bilang, Dew boleh minta nomor telepon gak? Boleh, kenapa? Nanti kita ketemuan, ada yang penting aku mau sampein sama kamu. Pasti ngajak ta'aruf. Temuan di kafe. Ketemuan di kafe, datang, Aldo datang, Dewi udah standby, kata Aldo, Dew ini undangan pernikahan aku. Apa kata Dewi? Allah nggak adil. Katanya kalau udah hijrah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah mudahin jalannya. Tapi kenapa aku harus sakit hati? Barang siapa yang niat hijrahnya karena urusan dunia, siap-siap urusan dunia itu yang akan menggagalkan hijrah kita. Catat. Barang siapa yang niat hijrahnya, berubahnya, dihijabnya, ke masjidnya karena dunia, maka urusan dunia itu yang akan menggagalkan perubahan dirinya. Maka perubahan kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata cuman karena Allah. Brother and sister Villa. Maka kalau begini, putus itu diazab atau hidayah? Halo, kenapa tidak sepakat? Azab atau hidayah? Jadi nikmat diputusin. Sakitnya di mana? Sini. Maka brother and sister Villa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada penyebutan nama-nama tentang hati. Yang pertama itu adalah kolbu. Disebut di dalam Quran hati itu kolbu. Kenapa kolbun? Kenapa? Karena sikap sifatnya berbulak-balik. Maka di Quran surat Ali Imran ayat 8 itu ada doa yang pernah kita sampaikan di MRBJ. Sekarang di MRK saya sampaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbi, jangan kembalikan hati kami kepada kesesatan ya Allah, kemaksiatan. Setelah Engkau berikan kami hidayah, kenikmatan iman ya Allah. Dan kami hanya berharap rahmat yang datang dari sisimu ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha pemberi. Maka Rasulullah SAW ditanya ketika itu Ummu Salamah ditanya sama sahabat, wahai istrinya Rasul, biasanya Rasul itu kalau tidur, Rasulullah SAW itu kalau tidur biasanya ngedoa apa?
Kemudian kata Usama, sesungguhnya Rasulullah SAW sebelum bobo itu selalu berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Minta ditetapkan hati. Kemudian bertanya, ya Rasul, kenapa sering berdoa kayak begitu ya Rasul? Karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hati manusia ada jadi jemari Allah Subhanahu Wa Taala yang mudah untuk berbulak-balik. Sekarang semangat kita. Sekarang semangat mendengarkan kajian. Begitu 5 langkah kemudian telepon lagi. Sayang di mana, udah beres belum kajiannya? Aku di sini. Ya aku juga di sini. Oh kamu ikut kajian juga? Ya jemput aku ya. Dah. Bayangin. Ada yang kemudian keluar dari pengajian, baru beres kajian, baru keluar dari sana, langsung bilang sama temennya, bro, kerudung orange bro. Oh, kerudung orange. Ini kayaknya kerudung orange yang diberikan Allah sebagai jodoh gue bro. Tapi bro itu bro, yang ungu bro, yang itu juga kayaknya. Udah jomblo, cita-citanya poligami, subhanallah. Sadar diri. Ya biasa aja kita slow. La in syakartum la azidan, syukuri apa yang ada, Allah akan tambahkan nikmatnya. Syukuri istri yang ada, maka Allah akan tambahkan. Astagfirullahalazim. 1 kolbun. Makanya kenapa disebutnya banyak kolbun situ. Disebutnya dengan kolbu di situ, banyak tentang kolbu di dalam Quran. Nah ini sifat penyebutan hati di dalam Quran, satu-satunya adalah kolbu. Yang kedua penyebutan hati di dalam Quran namanya sodru. Sodr. Ada waswisu fi sudur. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sodurohu. Alam nasroh laka sudur. Sudur inti jiwa, intinya di sini. Yang ini bikinnya nyesek nih. Yang pernah nggak rindu sama seseorang tapi dia nggak pernah rindu sama kita? Itu nyeseknya di mana? Di sini? Di sini? Enggak, nyeseknya di sini nih. Nanti pas teman-teman nonton Milea, nyeseknya di sini nih. Gitu. Nah, itu sodor itu di sini nih. Makanya, masya Allah. Bilal bin Rabah, ini saya pernah cerita belum ya? Bilal bin Rabah, radhiyallahu an, beliau ini ketika masa-masa penindasan umat Islam, maka ketika itu Bilal bin Rabah ditidurkan di gurun pasir yang teramat sangat panas dan tajam. Itu karakter gurun Arab itu begitu, panas, tajam lagi. Bayangin tengah hari pula ditidurin, lalu kemudian diikat, dipukulin, gak berubah akidahnya, gak berubah, mantep dia, ahadun ahad. Dalam beberapa kemudian disebutkan kata ulama, sesungguhnya Bilal ingin mengatakan kul huwallahu ahad, tapi yang beliau ingat itu cuman ahadun ahad, ahadun ahad, sampai kemudian ditimpakan batu yang besar. Di mana batu yang besarnya? Batunya besar, ini hikmahnya luar biasa. Batu yang besar ini enggak ditimpakan di tangannya, batu yang besar ini enggak ditimpakan di kakinya, batu yang besar ini enggak ditimpakan di kepalanya. Seandainya kepalanya Bilal yang lebih berbahaya, maka timpakan di kepalanya. Tapi justru yang diberikan oleh kemudian kaum Quraisy itu batu yang besar ditimpakan di antara perut dan dadanya di sini. Artinya kalau saya ngambil hikmahnya gini, kenapa ya? Banyakan umat Islam itu diuji dengan sesuatu yang membuat perut lapar, dan yang kedua diuji dengan yang membuat dada sesak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Takutnya ada yang bunuh diri, diputusin. Sesuatu yang... Tadi ada anak nangis. Saya tuh sensitif kalau ngedengar anak yang nangis itu, suka pengen gendong. Tiba-tiba Ahwat nangis. Jangan ya. Berat kalau digendong. Nah, apa saya tadi mas? Umat Islam itu diuji dengan sesuatu yang membuat perut lapar dan sesuatu yang membuat dada sesak. Makanya kenapa banyak kalau bahasa Sunda coplot akidah atau bahasa Indonesia copot akidahnya. Cuman apa? Digoda masalah ujian ekonomi. Banyak yang kemudian berpindah, banyak brother. Cuman gara-gara ekonomi.
Ayo, brother and sister Villa, dikasih 1 miliar, pindah akidah, mau? Kenapa jadi stres gini? Dikasih 1 miliar teh, pindah akidah, mau? Teh yang di belakang, dikasih 1 miliar, suruh buka hijab, mau? Brother, dikasih 1 miliar, tinggalkan sholat, mau? Yakin? Dikasih berapapun kita nggak mau. Tapi kemudian, brother and sister Villa, ketika Bilal bin Rabah berusaha untuk mempertahankan itu, luka penderitaan yang luar biasa yang dia hadapi. Quran surat Al-Baqarah ayat 155, posisi sebelah kiri, 2 dari atas. Astagfirullah. Maaf ya. Walanabluwannakum bisai minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi wasamarat wa basyirish sabirin. Bayangin, lagi diuji, lagi merasakan penderitaan, lagi merasakan sakit yang luar biasa, kata Allah, berikan kabar gembira. Coba. Kan lagi sakit. Coba bayangin antum, ada yang hilang motor, terus antum bilang, "Brother, selamat, hilang motor ya." Coba. Dijotos antum. Wah. Stres. Ya. Musibah, berikan kabar gembira. Wabasyirish sabirin. Siapa? Berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Yang bagaimana? Idza asabatuhum musibah, ketika mereka ditimpa musibah. Mereka senantiasa mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya ini datangnya dari Allah. Saya kembalikan kepada Allah. Enak, brother. Ngarep makhluk itu nyiksa. Makanya kalau dalam pernikahan jangan mengejar makhluknya, tapi kejar yang memiliki makhluk. Lebih nikmat. Jangan ngejar makhluknya, capek kayak ngejar bayangan. Coba, semakin kita kejar bayangan, tuh semakin menjauh, susah. Mau kita kejar gimana. Tapi kalau bayangannya kita tinggalin, dia yang akan ngikutin kita. Kemanapun kita pergi. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersamamu. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Santai.